Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, program studi teknik industri, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Kita mulai dengan sebuah slide berisi top 10 skill important in the workforce. Jadi adanya perubahan skill dari tahun 2015 ke tahun 2020. Pada tahun 2015 kemampuan mahasiswa ataupun skill yang dibutuhkan di dunia kerja mulai dari kompleks problem solving, coordinating with others, kemudian kemampuan critical thinking, negosiasi, quality control, orientasi pada pelayanan, kemudian proses bagaimana membuat suatu keputusan, dan kemampuan untuk mampu mendengarkan dan kreativitas. Telah terjadi perubahan di tahun 2020 bahwa ada faktor kunci ataupun faktor untuk meningkatkan skill sesuai dengan dunia kerja adalah adanya emotional intelligence, jadi kecerdasan emosional. Jadi saya harapkan kemajuan teknologi dan semakin mudahnya kita mengakses informasi dari berbagai media, platform ataupun media pembelajaran memudahkan kita untuk meningkatkan skill-skill kita yang sesuai dengan dunia pekerjaan. Saya tidak mengharapkan kalian berada pada zona nyaman dan takut untuk berubah, dan apalagi kalian tidak mampu ataupun tidak ada keinginan untuk berkembang. Jadi jangan sampai kita menyesal pada masa yang akan datang. Jadi mumpung kita masih muda, mumpung semangat belajar kita, kemampuan belajar kita masih tinggi, kita maksimalkan untuk meningkatkan kemampuan intelektual, menghindarkan dari kebodohan, kita menjadi pribadi yang mampu untuk berkembang, tumbuh dengan tujuan yang jelas. Nah, kita mulai perkuliahan kita flashback sejenak tentang kualitas. Jadi kita artikan kualitas sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi customer satisfaction, kepuasan pelanggan terhadap kebutuhan ataupun produk yang perusahaan miliki, baik produk barang ataupun jasa. Kemudian kualitas sering diartikan sebagai kepuasan pelanggan ataupun customer satisfaction atau conformance to the requirement atau kesesuaian terhadap kebutuhan ataupun persyaratan. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya bahwa pada era kualitas sekarang ini adalah era di mana adanya suatu konsep total quality management atau TQM dengan continuous improvement sebagai kalimat yang akan sering kita dengar pada pembahasan kuliah kita. Jadi continuous improvement adalah suatu proses perbaikan secara terus-menerus sepanjang waktu, karena harapan konsumen selalu berubah. Nah, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Ini saya selalu tekankan pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Kita akan melihat adanya 5 model utama ataupun 5 model peningkatan kualitas, dimulai dari model yang paling dasar 5S, ini juga sudah kita bahas. Kemudian naik pada model Kaizen, Lean, Six Sigma, dan Design for Six Sigma. Masing-masing model ini mempunyai fokus yang berbeda-beda. Jadi kita harapkan ketika suatu perusahaan sudah menerapkan model Six Sigma, tentu saja model 5S, Kaizen, dan Lean
sudah beres ataupun sudah terselesaikan. Tidak lagi ada suatu masalah terkait dengan prosedur ataupun instruksi, kemudian lingkungan kerja yang berantakan ataupun semangat ataupun continuous improvement culture yang rendah, itu tidak sampai karena tidak ada ya, karena model Six Sigma ini adalah suatu model advance yang diterapkan oleh perusahaan dengan fokus peningkatan kualitas yang memang sudah tinggi. Nah, ini adalah metode 5R atau 5S dari Jepang. Ini kita flashback sejenak, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 5S ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Harus benar-benar diterapkan pada lantai produksi, karyawan, apa saja, seiri atau short. S yang pertama ringkas, diartikan sebagai pemilihan antara ataupun membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Ini terkait dengan lantai produksi. Kemudian adanya penataan, pembersihan, pemantapan, dan disiplin, dan berjalan secara kontinus, secara berkelanjutan. Ini standarisasi 5R. Apakah suatu perusahaan memang betul-betul sudah menerapkan 5R? Ada poin-poin penilaian, bisa dilakukan dengan cara checklist. Tidak ada work in process dalam suatu lantai produksi. Kemudian semua mesin atau peralatan berada dalam kondisi terpakai secara teratur. Semua perkakas terpakai secara teratur. Ini diharapkan dari 25 indikator ini sudah tercentang checklist semua, artinya ya, dan semua berjalan dengan lancar. Kemudian setelah 5R, kita naik pada model yang berikutnya, atau kita kenal dengan model Kaizen atau level 2 dalam proses peningkatan berkelanjutan. Kaizen itu seperti apa? Jadi berasal dari dua kata, Kai dan Zen. Kai berarti perubahan, Zen adalah lebih baik atau sesuatu yang lebih baik. Jadi dua kata ini membentuk suatu istilah Kaizen. Dari bahasa kita sudah tahu ini adalah berasal dari Jepang. Jadi Kaizen adalah suatu usaha perbaikan atau penyempurnaan secara kecil-kecilan dan berkesinambungan atau terus-menerus, dengan melibatkan semua jajaran dalam level organisasi, dari mulai level organisasi paling bawah sampai kepada top manajemen, agar selalu lebih baik dari kondisi sekarang. Kaizen diterjemahkan sebagai continuous improvement di manajemen barat ya, dalam pengelolaan dan perbaikan proses di tempat kerja. Kita lihat dari sejarah Kaizen dalam Toyota, ya, perusahaan Jepang. Jadi tahun 1900-an pendirinya adalah Sakichi Toyoda dan putranya Kichiro Toyoda. Kemudian tahun 1950 sampai 1960 berkembanglah suatu sistem TPS atau Toyota Production System secara terus-menerus. Dan hingga saat ini implementasi dari TPS ini menjadi tubuh dalam korporasi Toyota Motor. Kaizen untuk menghasilkan orang-orang yang dapat menganalisis metode kerja dan membuat perbaikan. Misalnya mengutamakan kreativitas daripada penggunaan modal. Ini adalah suatu prioritas dari Kaizen. Ini adalah bagian keterlibatan manajemen dalam Kaizen. Jadi ketika maintenance didominasi oleh 5R atau 5S seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, karyawan level bawah mereka fokus pada penerapan 5S atau 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan hanya keterlibatan Kaizen sedikit ya. Kemudian naik ke level atas, penerapan Kaizen lebih besar. Kemudian level menengah, adanya inovasi, Kaizen dan maintenance atau 5S ini tetap diterapkan. Dan level puncak
Kaizen dan inovasi menjadi fokus utama dalam perbaikan berkelanjutan. Jadi Kaizen memerlukan suatu komitmen untuk perbaikan yang melibatkan secara seimbang antara manusia, yaitu motivasi, dan aspek teknologi atau teknik. Kaizen adalah suatu istilah berasal dari Jepang yang diartikan sebagai proses perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Semangat Kaizen yang tinggi dalam perusahaan Jepang telah membuat mereka maju pesat dan unggul dalam kinerja. Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi dengan tujuan untuk melaksanakan perbaikan secara terus-menerus. Jadi semangat Kaizen berlandaskan pada pandangan yang pertama adalah hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang kedua, prinsip Kaizen adalah tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa adanya suatu perbaikan. Yang ketiga, masalah yang timbul merupakan suatu kesempatan untuk melaksanakan perbaikan. Jadi, problem ataupun masalah adalah suatu celah untuk dilakukannya suatu perbaikan. Yang keempat, prinsipnya adalah menghargai adanya perbaikan ataupun peningkatan sekecil apapun. Nah, yang kelima adalah perbaikan tidak harus memerlukan investasi yang besar. Ini adalah 6 langkah dari Kaizen. Yang pertama adalah menemukan suatu potensi untuk dilakukan suatu proses perbaikan. Yang kedua adalah lakukan metode yang ada sekarang. Kemudian kembangkan suatu ide untuk proses perbaikan dan kembangkanlah suatu implementasi rencana penerapannya, terapkan, kemudian evaluasi metode yang baru. Kemudian evaluasi yang baru tersebut lakukan juga sebuah penemuan masalah ketika adanya gap ataupun celah untuk dilakukan analisis berikutnya. Ini adalah proses berkesinambungan secara terus-menerus. Nah, ini adalah proses Kaizen dari 4 tingkatan, dari manajemen puncak sampai karyawan. Nanti bisa kalian baca. Jadi manajemen puncak bertekad mengintroduksi Kaizen sebagai strategi perusahaan, mengenalkan tentu saja ya. Kemudian memberikan dukungan dan pengarahan untuk Kaizen dengan mengalokasi sumber daya, menetapkan kebijakan Kaizen, merealisasikan. Kemudian di manajemen menengah, menyebarluaskan, mengimplementasikan sasaran ataupun goal dari Kaizen sesuai dengan arahan manajemen puncak. Kemudian mempergunakan Kaizen dalam kapabilitas fungsional, menetapkan, memelihara, dan menetapkan standar, mengusahakan karyawan sadar akan Kaizen. Kemudian turun ke supervisor, penerapan dalam peranan fungsional. Kemudian di karyawan, di tingkatan operator, mempraktekkan disiplin di tempat kerja, kemudian melibatkan diri dalam pengembangan diri secara terus-menerus, kemudian meningkatkan keterampilan dan keahlian. Nah, dalam menerapkan suatu model, kita dapat menggunakan suatu metodologi. Jadi, dalam Kaizen kita bisa menggunakan berbagai metodologi. Salah satunya adalah metodologi PDCA ataupun Plan, Do, Check, Action. Jadi plan adalah merencanakan, do melaksanakan, check memeriksa, kemudian X adalah proses bertindak. Jadi manajemen puncak pada proses awal, yaitu pada proses plan, menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan petunjuk. Kemudian masih juga dalam metodologi plan, memutuskan melakukan aktivitas Kaizen sebagai kebijakan korporat. Nah, pada tahapan do adalah melaksanakan proyek-proyek berdasarkan
kesepakatan manajemen perusahaan. Cek ya, proses pemeriksaan, memeriksa kinerja, kemudian action, memutuskan tindakan yang diperlukan berdasarkan sasaran dari manajemen menengah. Ini penerapan manajemen puncak menggunakan Kaizen. Kita lihat contoh manajemen bawah ataupun karyawan. Pada metodologi plan atau perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming atau bertukar pikiran untuk memberikan masukan tentang masalah aktual, masalah terkini, dan data untuk mendukung manajemen menengah. Keterlibatan dalam Kaizen melalui sistem saran, aktivitas kelompok, ataupun gugus kendali mutu. Pada metodologi tahapan do atau melaksanakan, yaitu mempraktekkan disiplin di tempat kerja, serta terlibat dalam peningkatan diri terus-menerus. Kemudian pemeriksaan, memberikan laporan secara teratur, ataupun memeriksa dan memperbaiki ketidakteraturan yang ditemukan selama operasi. Kemudian metodologi actionnya adalah menyiapkan standar-standar, mengambil tindakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja terus-menerus. Ini bisa kita lihat bagian perbaikan. Acuannya adalah tentu saja customer satisfaction. Ada 3 hal yang tentu saja sering menjadi poin utama peningkatan proses adalah kualitas produknya, kemudian harganya seperti apa, dan waktu penyerahannya juga harus cepat. Itulah hal-hal yang mayoritas customer inginkan. Dilakukan suatu proses pengendalian kualitas terpadu, ya, bisa 5R, Kaizen, Lean, Six Sigma. Metodologinya penggunaan PDCA atau PDSA, Plan, Do, Study, Action. Turunkan suatu model tersebut ke dalam suatu pengendalian kualitas, kemudian pengendalian suppliernya, bagaimana pengendalian hubungan dengan pelanggannya, dengan publik, kemudian dengan hubungan dengan tenaga kerja, pengendalian informasi, proses produksi, pengendalian finansial, inventory, pengendalian anggaran, dan lain-lain. Diturunkan menjadi suatu kebijakan manajemen ataupun fungsi manajemen ataupun gugus kendali mutu. Nah, selain PDCA, problem solving methodology atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan, ada juga kita mengenal DMAIC ataupun Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Kemudian A3 Thinking. Kemudian ada juga 8 langkah penyelesaian masalah. Pada intinya, keempat metodologi ini adalah sama fungsinya untuk membreakdown suatu model. Misalkan plan pada metodologi PDCA, apa saja yang termasuk dalam metodologi plan ketika diterapkan menggunakan metodologi DMAIC, adanya define, measure, analyze itu masuk dalam plan, kemudian improve masuk dalam do, dan control ternyata masuk pada metodologi check dan action pada metodologi PDCA. Ataupun bisa juga menggunakan metodologi A3 Thinking, misalkan menemukan ataupun mencari suatu persoalan, membreakdown masalah tersebut menjadi lebih sederhana. Kemudian tentukan target, analisis penyebab masalahnya, kemudian kembangkan potensi-potensi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian diterapkan dalam suatu tindakan, kemudian evaluasi hasilnya, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan standarisasi. Jangan sampai proses perbaikan yang sudah dilakukan ternyata masih dilakukan kembali pada proses-proses berikutnya, jadi tidak ada standarisasi. Ini adalah langkah-langkah dalam metodologi solving, ya. Berikutnya juga sama, jadi pendekatan suatu sistem untuk mencapai kesuksesan. Jadi ada plan, do, check, action, clarify the system, kemudian breakdown elemen, set target, kemudian standarisasi faktor-faktor suksesnya apa saja. Kemudian bisa dikembangkan dengan action 5W2H, what, who, where, ya, how. Kemudian
terapkan dalam suatu perencanaan aksi, kemudian evaluasi hasil, dan tentu saja selalu ada suatu standarisasi. Di standarisasi dalam suatu kesepakatan, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya pada proses yang akan datang. Nah, ini adalah contoh aplikasi penerapan Kaizen pada perusahaan Jepang. Ya, kita lihat adanya berbagai macam pemborosan, jadi tenaga kerja yang berlebihan, kemudian teknik yang berlebihan, metode penyelesaian yang berlebihan, kemudian waktu yang lama tentu saja ya, fasilitas, peralatan, material, volume produksi yang berlebih juga termasuk pemborosan, inventory, kemudian tempat, cara berpikir ternyata juga masuk pemborosan. Ya, ini adalah suatu proses Kaizen dalam perusahaan Canon. Kita kenal sebagai Canon produksi sistem. Jadi tujuannya apa yang ingin mereka tingkatkan? Kualitas, kemudian mereka ingin menurunkan biaya dan mempercepat penyerahan. Kebijakannya menetapkan sistem jaminan kualitas, kemudian arus produksinya ditetapkan, kemudian meningkatkan efektivitas personal. Target Canon Production System adalah penyempurnaan sistem untuk tiap kelas manajemen, mulai dari top manajemen sampai bottom. Nah, aktivitasnya apa saja? Kita lihat adanya aktivitas kelompok kecil, adanya saran, kemudian diimplementasikan dalam suatu contoh aktivitas pembersihan tempat kerja, ada juga rapat ataupun konvensi pelaporan untuk mungkin ini untuk ini ya, efektivitas personil ya, adanya suatu rapat ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang ingin dicapai, adalah keuntungan tentu saja. Dengan cara apa? Adalah mengeliminasi 9 jenis pemborosan yang seperti pada slide sebelumnya. Struktur dasarnya adalah jaminan kualitas, kemudian jaminan penyerahan tepat waktu, jadi jaminan reduksi biaya. Kemudian ada juga struktur pendukungnya, dilakukan suatu sistem pelatihan, kemudian manajemen R&D, research development, dan teknologi produksi. Ada juga sistem operasional GPS ya, jadi diterapkan suatu sistem operasional. Nah, ini kita breakdown tentang 9 pemborosan pada perusahaan Canon. Jadi yang pertama adalah adanya produk manufaktur. Kategori pemborosan yang pertama sifatnya apa? Yaitu menyediakan produk yang tidak diperlukan dengan segera. Ini adalah suatu contoh untuk pemborosan. Kemudian upaya untuk menanggulangi ini bagaimana? Yaitu perbaikan pada bagian inventory contohnya. Kemudian adanya kategori penolakan. Contohnya adalah memproduksi produk cacat. Bagaimana untuk mengantisipasi adanya produksi cacat? Adalah mengurangi penolakan produk cacat tersebut. Yang ketiga, kategori pemborosan dalam hal fasilitas. Contohnya mesin yang tidak terpakai dan macet, setup terlalu lama. Jadi proses penghematannya adalah dengan cara peningkatan dalam rasio kapasitas penggunaan mesin. Kemudian contoh lainnya adalah misalkan siklus waktu pembuatan produk baru ternyata terlalu lambat atau terlalu panjang. Upaya penghematannya adalah contohnya membuat agar siklus menjadi lebih pendek. Jadi manajemen Kaizen berkaitan erat dengan manajemen fungsional silang. Jadi dan penyebar luasan kebijakan. Manajemen fungsional silang berkaitan dengan koordinasi aktivitas unit-unit yang berlainan untuk merealisasikan sasaran fungsional silang Kaizen dan penyebar luasan kebijakan tentang penerapan ataupun implementasi Kaizen. Ini contoh bagan roda kualitas dari Toyota Motor Company ya, perusahaan motor. Jadi manajemen puncak bertanggung jawab atas strategi dan perencanaan. Kemudian apa saja yang ada untuk
proses perbaikan kualitas, biaya dan jadwal, contohnya berkaitan dengan pemasaran, produksi dan pembelian, persiapan produksi ataupun proses buat atau beli, proses desain, kemudian perencanaan produksinya. Dan bagian administrasi mendukung ataupun bertanggung jawab untuk mendukung proses ini. Jadi proses kelima ini. Ini contoh metode Kaizen dalam Toyota. Yang pertama adalah mereka discover the problem atau menemukan potensi perbaikan apa saja gap yang ada, melatih mengenali, melihat berbagai tipe pemborosan, menemukan pemborosan utama, contohnya juga adanya ketidakefisienan, kemudian masalah dan area perbaikan. Yang kedua adalah proses menganalisis metode yang digunakan saat ini apa saja, apakah metodenya keliru ataupun seperti apa. Jadi melakukan analisis sederhana terhadap metode kerja, baik secara analitis, kuantitatif maupun spesifik. Yang ketiga adalah proses mencetuskan ide orisinal, melatih seni sumbang saran ataupun brainstorming, kemudian menyusun rencana penerapan. Jadi rencana diartikan sebagai alat untuk menjaga orang-orang tetap di jalur dan berkonsentrasi melakukan tindakan sesuai janji mereka. Kemudian menerapkan rencana, dan yang keenam adalah mengevaluasi metode yang baru. Apakah perbaikan telah benar-benar terjadi, dan tentu saja menstandarisasi praktek yang telah diperbaiki. Ya, ini contoh standarisasi. Jadi setiap adanya proses perbaikan, lakukan standarisasi. Kemudian perbaikan berikutnya, lakukan suatu proses standarisasi. Jadi standarisasi adalah suatu alat yang memastikan bahwa proses peningkatan sudah benar-benar aman ataupun tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya, kesalahan-kesalahan yang sama. Tugasnya adalah saya ingin kalian mempelajari tentang QC ataupun Quality Control 7 Tools. Apa saja tools-toolsnya? Ini adalah penjabaran dari metodologi. Jadi saya harap kalian mempelajari ini. Demikian materi pembelajaran pada video kali ini. Semoga memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.